Malam itu, hujan deras mengguyur desa Sidorejo. Di rumah janda muda yang berada di ujung kampung, lampu temaram menggantung di teras. Pintu terbuka sedikit, menampilkan siluet tubuh wanita dalam daster tipis. Ia berdiri diam, menatap lelaki paruh baya yang basah kuyup di hadapannya. "Masuk, Pak Lurah. Jangan sampai orang-orang lihat," bisiknya lirih. Dan dari situlah semuanya dimulai. Raras Ayu, 27 tahun. Janda muda yang baru 2 tahun ditinggal mati suaminya karena kecelakaan kerja di proyek jalan tol. Berkulit kuning langsat, bertubuh ramping, dengan wajah ayu khas, perempuan Jawa Timur. Ia tinggal sendiri di rumah warisan orang tuanya. Terlihat anggun, tapi menyimpan gejolak dalam hatinya. Pak Suraji, 53 tahun. Kepala Desa Sidorejo, berwibawa dan dihormati masyarakat. Sudah berkeluarga, tapi istrinya sakit-sakitan dan tinggal di kota bersama anak-anak. Tubuhnya masih tegap, suara baritonnya selalu terdengar jelas saat rapat desa. Diam-diam, hatinya lemah saat melihat mata sayu milik Raras. Pak Suraji awalnya hanya berniat menengok pembangunan irigasi dekat sawah belakang rumah Raras. Tapi cuaca memaksa dirinya berteduh. Raras mempersilakannya masuk. Di ruang tamu kecil yang hanya diterangi lampu minyak dan aroma kayu manis dari rebusan air jahe, dua pasang mata mulai saling bicara lebih dalam dari sekadar basa-basi. "Aku sering lihat sampean duduk sendirian di teras sore-sore," kata Pak Suraji sambil menyeruput jahe panas. Raras tersenyum tipis. "Kadang sepi, Pak, tapi aku sudah biasa." Obrolan berkembang. Dari cerita tentang pembangunan desa hingga kerinduan masing-masing pada kehangatan rumah yang telah lama hilang. Tangan Pak Suraji sempat menyentuh punggung tangan Raras dan tak ada yang menarik diri. Hari-hari berikutnya, Pak Suraji makin sering mampir ke rumah Raras, kadang membawa sayur dari balai desa, atau sekadar alasan memeriksa got belakang rumah. Raras pun mulai mengenakan kebaya tipis dan kain lilit setiap menyambut kedatangannya. Pandangan mereka semakin sulit disembunyikan dari orang luar. Sampai suatu malam, ketika listrik padam dan hanya cahaya lilin di antara mereka, Raras berdiri di depan Pak Suraji dengan mata berkaca-kaca. "Aku nggak tahu kenapa, Pak, tapi setiap sampean datang, rumah ini berasa hidup lagi." Pak Suraji mendekat, menyentuh pipinya perlahan. "Raras, sampean tahu ini nggak benar, tapi rasanya benar, Pak." Dan dalam keheningan desa, satu keputusan yang tidak pernah mereka bicarakan, akhirnya terjadi di atas dipan bambu tua. Pagi harinya, embun masih menempel di dedaunan halaman saat Raras membuka jendela. Suasana hening, tapi tubuhnya masih hangat oleh sisa semalam. Pak Suraji sudah pulang sebelum azan subuh, dengan wajah yang sulit dibaca, antara lega dan penuh rasa bersalah. Raras duduk di tepi ranjang, mengelus kain tipis yang masih berantakan di lantai. Di balik pintu, aroma kopi sudah mulai menyebar. Tapi bukan kopi yang membuat dadanya bergemuruh pagi itu, melainkan kata-kata terakhir Pak Suraji sebelum pergi. "Aku bakal datang lagi, tapi jangan harap aku bisa selalu ada." Seminggu berlalu, tak ada tanda-tanda lelaki itu datang. Raras mulai resah. Ia duduk di beranda, memeluk lutut, memandangi jalan tanah yang biasa dilewati Pak Suraji. Setiap suara motor tua yang mendekat membuatnya berdiri sejenak, lalu kecewa lagi. Sampai akhirnya, malam Jumat itu, hujan kembali turun. Raras baru selesai menyisir rambutnya ketika terdengar ketukan pelan di pintu. Ia tahu betul suara itu. Ia bergegas membukanya. Pak Suraji berdiri di sana, basah, lelah, dan kali ini, tanpa banyak kata, Raras tak bicara. Ia hanya mundur satu langkah, membiarkan lelaki itu masuk, menutup pintu, dan kembali mengulangi kisah yang tak semestinya dimulai. Hubungan mereka makin intens. Pak Suraji mulai punya alasan lebih sering ke desa.
Kadang menginap diam-diam di rumah Raras dengan alasan lembur kerja di balai desa. Kadang hanya lewat tengah malam, mengetuk pelan dan langsung masuk tanpa sepatah kata. Di luar, warga desa mulai curiga. Beberapa ibu-ibu sering melihat Raras tersenyum sendiri di pasar. Wajahnya makin cerah. Pak Suraji pun makin sering melamun saat rapat desa, bahkan lupa tanda tangan dokumen penting. Suatu sore, saat Raras sedang menjemur pakaian, datang seorang perempuan berusia sekitar 50-an. Berkerudung gelap, bermata tajam. "Aku istri Pak Suraji," ucapnya dingin. "Sampean tahu, kan?" Raras tercekat. Napasnya nyaris berhenti, tapi ia tak mengelak. "Aku tahu, tapi aku juga nggak minta ini terjadi, Bu." Perempuan itu menatap tajam, lalu pergi tanpa sepatah kata lagi. Sejak saat itu, Raras tak pernah benar-benar tidur nyenyak. Ia selalu menunggu ketukan pelan di malam hari yang tak kunjung datang lagi. Tapi pada suatu malam, saat bulan bersinar terang dan bayangan pohon menari di dinding rumah, ketukan itu kembali terdengar, lambat, berat, namun tetap dikenali. Dan malam itu, tak ada lagi yang bicara soal benar atau salah. Yang ada hanya dua tubuh yang saling mengisi kehampaan. Di tengah dinginnya, kesepian panjang yang tak kunjung selesai. Malam itu, Raras tidak langsung membuka pintu. Ia berdiri mematung di balik tirai, menatap bayangan lelaki itu berdiri kaku di teras. Hujan tidak turun, tapi udara dingin tetap menusuk. Hatinya bergemuruh. Perasaannya campur aduk, rindu, marah, takut, dan keinginan yang belum pernah padam. Ketukan itu terdengar lagi, pelan tapi pasti. Raras membuka pintu perlahan. Di sana, Pak Suraji berdiri dengan wajah yang tak lagi setenang dulu. Matanya merah, bajunya berbau rokok dan keringat. "Aku butuh sampean malam ini." Suaranya serak, seperti habis bertengkar. Raras tak berkata apa-apa. Ia hanya bergeser, membuka pintu lebih lebar, membiarkan lelaki itu masuk. Begitu pintu tertutup, Pak Suraji langsung memeluknya erat, seperti orang yang takut kehilangan segalanya. Di ruang tengah yang remang, tubuh mereka kembali bersatu. Tapi malam ini berbeda. Tak ada lembut, tak ada pelan. Semua dilakukan dengan rasa marah yang ditekan terlalu lama. Marah pada keadaan, pada larangan, pada janji pernikahan yang ternyata hanya jadi beban. Setelah semuanya reda, Raras rebah di dada Pak Suraji. Nafas mereka masih berat. Tangannya mengelus lengan lelaki itu yang mulai bergetar. "Aku sudah ketahuan," bisik Pak Suraji. "Anak-anakku marah. Istriku bilang bakal pindah ke sini. Aku bingung, Ras." Raras menahan nafas. Matanya menerawang menatap langit-langit kayu rumahnya. Suara jangkrik di luar makin nyaring, seolah menyaksikan percakapan yang tak boleh ada. "Sampean nyesel, Pak?" tanyanya lirih. Pak Suraji tak langsung menjawab. Ia hanya mengusap pipi Raras dengan punggung tangannya. Lama. Lalu menjawab pelan, "Aku nyesel. Kenapa nggak ketemu sampean dari dulu?" Raras memejamkan mata. Dadanya ngilu. Kalimat itu manis, tapi pahit di ujungnya. Dan malam kembali menelan suara mereka, menyembunyikan dua hati yang tak tahu harus terus maju atau berakhir dalam diam. Malam berganti dini hari. Raras masih belum tidur. Ia duduk berselimut sarung tipis di ujung ranjang, memandangi punggung Pak Suraji yang terbaring menghadap tembok. Lelaki itu tampak lelah, seperti memikul beban yang makin berat dari hari ke hari. Raras meraih sebatang rokok dari laci kecil di meja. Dulu ia jarang menyentuhnya, tapi akhir-akhir ini diam-diam ia mulai belajar menyukai kesepian yang berasap. "Pak," suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Pak Suraji hanya bergumam pelan, tak membalik badan. Raras menarik napas dalam, lalu meniupkan asap ke langit-langit. "Aku nggak butuh sampean milih aku, Pak. Aku cuman pengin ngerasa dibutuhin, bukan jadi tempat pelarian aja." Suasana hening.
Beberapa detik kemudian, Pak Suraji perlahan membalikkan badan. Matanya sembab, seperti habis menangis diam-diam. Raras, sampean ngerti, aku ini bukan laki-laki bebas, tapi sampean juga bukan perempuan biasa di mataku. Raras tersenyum tipis, pahit. Ia menunduk, menggesek abu rokok ke pinggir asbak. Lah terus aku ini siapa, Pak? Buat sampean? Pak Suraji menatapnya lama, lalu duduk memeluk tubuh perempuan itu dari belakang. Wajahnya menempel di tengkuk Raras, menghirup aroma rambut basah yang belum kering sempurna. Sampean rumah, tempatku pulang tiap kali hidupku kacau. Raras menutup mata. Kalimat itu menghantam keras, tapi bukan dengan bahagia, melainkan dengan getir, karena ia tahu rumah yang dimaksud lelaki itu bukan rumah yang bisa disaksikan orang banyak, bukan rumah yang bisa dibanggakan atau dimiliki secara sah. Dan saat ayam pertama berkokok dari kejauhan, Pak Suraji sudah mengenakan kembali bajunya. Ia mencium kening Raras pelan. Aku pamit, tapi aku bakal balik lagi kalau sampean masih mau nerima aku. Pintu tertutup. Raras berdiri sendiri di tengah ruang, dada kosong, mata basah, dan hati yang entah kenapa tetap menanti suara ketukan itu datang lagi. Hari-hari berikutnya, Raras kembali menjalani rutinitas seperti biasa, menyapu halaman, menyiram tanaman, dan duduk di teras setiap sore sambil menyeruput kopi. Tapi ada yang berubah. Warga mulai bicara pelan-pelan saat melewatinya. Tatapan yang dulu ramah kini jadi setengah curiga. Bisik-bisik makin sering terdengar dari warung, pasar, hingga pengajian malam Jumat. Di antara semua yang berubah, satu hal tetap sama. Setiap malam, Raras selalu menunggu. Entah ketukan itu akan datang atau tidak, ia tetap duduk di ranjangnya sambil menatap pintu. Sampai suatu malam, ketukan itu terdengar lagi. Kali ini tak pelan, lebih cepat, lebih gugup. Raras buru-buru membukanya. Yang berdiri di depan bukan Pak Suraji, tapi anak lelakinya, Dika, usia 20-an, mengenakan jaket kulit, wajah penuh amarah. Matanya menatap tajam ke arah Raras. Saya tahu, Bu Raras, semua orang juga tahu sekarang. Bapak udah nggak tinggal sama ibu. Rumah tangga saya ikut hancur. Sampean puas? Raras terdiam, darahnya seperti surut dari wajah, lidahnya keluh. Sampean pikir cuma sampean yang kesepian? Ibu saya di rumah sakit tiap hari nanyain Bapak. Sampean bangga jadi alasan keluarga orang pecah? Dika menggebrak pintu kayu, suara keras memecah malam. Raras mencoba bicara. Mas Dika, saya nggak pernah maksud. Sampean pikir ini cinta? Ini cuma pelarian orang tua yang nggak tahu diri. Bapak itu bukan laki-laki bebas, Bu. Dia kepala desa. Harusnya kasih contoh, bukan numpang tidur di kasur janda muda. Kata-kata itu tajam, seperti pisau yang ditusukkan ke dada. Air mata Raras jatuh. Ia menutup mulut, menahan isak. Dika melangkah pergi, meninggalkan Raras berdiri di ambang pintu. Tubuhnya gemetar, kakinya lemas. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar telanjang di mata dunia. Dan tak ada yang bisa ia tutup lagi. Beberapa malam setelah itu, tak ada lagi ketukan. Tak ada suara sepeda motor tua. Tak ada pelukan hangat. Tak ada aroma tubuh lelaki itu yang menenangkan. Tapi justru pada malam ketujuh, saat hujan turun pelan dan angin bertiup dingin dari ladang tebu, pintu depan terbuka sendiri, dan suara berat yang sangat ia kenali berbisik dari ambang. Raras, aku pulang. Raras berdiri terpaku. Tubuhnya menggigil, entah karena udara basah atau karena suara itu. Suara yang hampir ia anggap cuma ilusi belaka selama seminggu terakhir. Perlahan, ia melangkah ke arah pintu, dan di sana, dalam bayangan lampu minyak yang redup, berdirilah Pak Suraji. Wajahnya jauh berbeda dari biasanya. Kumisnya tak lagi rapi, matanya sembab, dagunya dipenuhi cambang yang belum sempat dicukur. Ia tampak lelah, seperti baru kembali dari peperangan panjang yang menguras hidupnya. Raras tak sanggup bicara.
Bibirnya hanya terbuka sedikit, tapi tak ada suara keluar. Matanya langsung basah, tapi ia tahan. Pak Suraji menunduk, seperti menanggung rasa malu yang tak bisa ditebus. Aku ninggalin mereka, Ras. Rumah itu, semua urusan. Aku datang ke sini bukan buat ngumpet. Aku datang karena satu-satunya tempat yang masih mau nerima aku cuma sampean. Raras menggeleng pelan, setengah percaya. Terus Pak, sampean mau tinggal di sini? Di rumah janda yang katanya perusak rumah tangga orang? Pak Suraji mendekat, berdiri hanya sejengkal dari wajahnya. Kalau sampean usir aku terima, tapi kalau sampean masih izinkan aku masuk, aku mau tidur di lantai, makan seadanya, kerja apa aja buat bantu sampean. Aku nggak minta banyak, Ras. Aku cuma pengin deket. Kata-katanya terputus oleh pelukan Raras yang tiba-tiba. Tubuh perempuan itu menggigil hebat di pelukannya. Isaknya pecah, seperti tangis yang ia tahan selama ini. Dan untuk pertama kalinya, mereka tidak saling menyentuh karena kesepian. Tapi, karena ingin saling menyelamatkan, malam itu mereka tidak bicara lagi. Pak Suraji tidur di dipan bambu seperti biasa. Raras menyandarkan kepalanya di dada lelaki itu sambil mendengarkan degup jantungnya yang berat. Tak ada janji-janji baru, tak ada wacana ke depan. Yang ada hanya detik yang berjalan perlahan, satu demi satu, di antara dua hati yang sudah terlalu lelah menyembunyikan segalanya. Dan saat ayam jantan pertama berkokok, Raras membuka mata perlahan. Pak Suraji masih tertidur, wajahnya damai. Tangannya menggenggam tangan Raras erat, seolah takut lepas barang sedetik pun. Tapi di luar jendela, suara langkah kaki orang kampung mulai terdengar. Dan dunia luar tak akan pernah setenang malam-malam mereka. Subuh datang bersama suara azan dari surau kecil di ujung desa. Raras bangun pelan, melepaskan genggaman tangan Pak Suraji dengan hati-hati. Lelaki itu masih terlelap, napasnya teratur, seperti anak kecil yang baru saja menemukan tempat aman setelah lama tersesat. Raras mengenakan selendang tipis, lalu berjalan ke dapur, menyalakan kompor kayu. Tangannya bergerak seperti biasa, menanak nasi menjerang air, tapi pikirannya tidak. Ia tahu pagi ini tak akan sama. Keputusan Pak Suraji untuk tinggal bersamanya bukan cuma tentang cinta, tapi juga tentang murka yang pasti akan datang dari segala arah. Benar saja, sekitar pukul 7 pagi, suara sepeda motor terdengar dari depan rumah. Raras melongok dari celah jendela. 2 orang perangkat desa berdiri di sana bersama 1 orang berseragam linmas. Raras menarik napas, lalu membuka pintu. Bu Raras, mohon maaf, kami dapat laporan dari warga. Pak Lurah udah 2 malam nggak pulang ke rumah resminya. Kami cuma mau tahu, beliau di sini atau tidak. Raras terdiam. Di belakang punggungnya, suara langkah Pak Suraji terdengar. Ia sudah berdiri, mengenakan sarung dan kaos, wajahnya tenang. Aku di sini, Kang, ucapnya pelan. Dan mulai hari ini, aku mundur dari jabatan lurah. Ketiga tamu itu kaget, bahkan Raras ikut menoleh cepat. Pak, sampean? Serius? Salah satu perangkat desa bertanya, nyaris berbisik. Pak Suraji mengangguk. Aku udah gak pantas lagi mimpin desa ini. Aku punya beban pribadi yang harus kuberesin dulu. Desa ini butuh pemimpin yang bersih, bukan lelaki tua yang hidupnya berantakan. Setelah para tamu itu pergi, Raras menatapnya tajam. Kenapa sampean lakuin itu? Pak Suraji mendekat, mengusap pipi Raras yang dingin karena pagi. Karena ini satu-satunya hal jujur yang bisa kulakuin buat kita berdua. Aku nggak bisa pura-pura jadi orang lain di depan warga, sementara malam-malamku aku habiskan di pelukan sampean. Raras menangis, tapi kali ini bukan karena takut atau menyesal, tapi karena untuk pertama kalinya seseorang memilih dirinya. Bukan karena kebutuhan, tapi karena keberanian. Dan hari itu, kabar pengunduran diri Pak Suraji menyebar cepat. Di pasar, di musyola, di balai desa, semua orang bicara.
Ada yang menghujat, ada yang menghakimi, tapi juga diam-diam ada yang diam. Karena mereka tahu, tak semua keputusan besar bisa dipahami oleh mulut yang cuma tahu menggosip. Malam harinya, saat suara jangkrik mulai nyaring, Raras dan Pak Suraji duduk di teras. Hanya mereka berdua. Tak ada lampu terang, tak ada janji. Hanya tangan yang saling menggenggam. Menunggu angin pagi berikutnya datang membawa omongan baru dari desa yang tak pernah tidur. Pagi berikutnya datang dengan mendung menggantung di atas langit desa. Raras bangun lebih awal dari biasanya. Ia menatap Pak Suraji yang masih tidur dengan posisi menyamping, tubuhnya menggulung dalam sarung. Wajah lelaki itu tampak lebih tua dari seminggu lalu, seolah keputusan yang ia ambil kemarin telah mencuri beberapa tahun dari hidupnya. Raras duduk di pinggir ranjang, termenung. Di luar, suara ibu-ibu terdengar samar, seperti sedang membicarakan sesuatu dengan nada terburu-buru. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki menuju rumah. Kali ini bukan hanya satu atau dua, langkah itu ramai. Lalu suara perempuan berteriak lantang, "Raras, keluar sampean, jangan cuma berani ngumpet di balik laki-laki orang." Tubuh Raras menegang. Ia mengenali suara itu, Bu Erna, istri sah Pak Suraji. Pintu rumah digedor. Pak Suraji terbangun, langsung bangkit dan berdiri di depan pintu. Tapi Raras lebih dulu maju, membuka daun pintu perlahan. Di luar, berdiri Bu Erna bersama dua perempuan sepantarannya. Wajah Bu Erna merah padam, matanya penuh amarah dan air mata yang tak mampu jatuh. Di tangannya, ada setumpuk pakaian dan berkas yang dilemparkan ke arah Raras. "Ambil, ini sisa harga diri sampean. Mau suamiku, ambil semuanya sekalian, tapi jangan pikir sampean bisa hidup tenang." Raras menahan napas. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia hanya menunduk, menahan air mata, tangan gemetar. Pak Suraji berdiri di belakangnya, mencoba menyela. "Erna, cukup? Aku udah jelasin semuanya. Jangan bawa kebencianmu ke sini." Bu Erna menatapnya dengan mata yang nyaris pecah. "Sampean pikir ini soal kebencian? Ini soal harga diri, Suraji. Sampean hina aku di depan orang sekampung. Dan sekarang sampean hidup sama perempuan ini, janda muda yang sampean peluk waktu aku nunggu di rumah sakit sendirian." Raras menangis pelan, masih berdiri di ambang pintu. Tapi ia tak bergerak, tak mundur, tak lari, tak sembunyi. Bu Erna menatapnya tajam, lalu menggeleng perlahan. "Hidup kalian gak akan pernah tenang, percaya sama aku." Lalu ia pergi. Langkahnya cepat, diiringi bisik-bisik orang yang sudah mulai mengerumuni ujung jalan. Dan untuk pertama kalinya, rumah kecil Raras bukan hanya sunyi, tapi benar-benar terasing. Pak Suraji berdiri kaku, tak tahu harus berkata apa. Raras duduk di ambang pintu, menangis dalam diam, membiarkan semua orang melihat luka yang selama ini ia tutupi dengan senyum tipis dan kopi hangat. Dan di saat itu, ia tahu, cinta yang terlarang tak cuma menuntut keberanian untuk memulai, tapi juga kekuatan besar untuk bertahan. Hari-hari selanjutnya berjalan pelan, seperti waktu enggan berputar di sekitar rumah kecil milik Raras. Warga yang dulu menyapanya hangat kini hanya melirik cepat lalu menunduk, atau malah sengaja berbalik arah. Anak-anak pun tak lagi berani lewat depan rumah, seperti tempat itu mendadak menjadi wilayah terlarang. Pak Suraji tetap tinggal. Setiap pagi ia ikut membantu Raras mencangkul pekarangan, membenahi genteng bocor, memasak air, bahkan mengantar sayur-sayur dari kebun kecil mereka ke warung ujung jalan. Tapi bukan itu yang membuat Raras merasa berbeda, melainkan caranya diam. Lelaki itu tak banyak bicara sejak hari Bu Erna datang mengamuk. Ia lebih banyak termenung, duduk berlama-lama menatap jalanan depan rumah yang kini sepi. Suatu sore, saat matahari mulai condong, Raras duduk di sampingnya. Ia meletakkan gelas teh manis di dekat tangan Pak Suraji.
Sampean nyesel, bisiknya pelan. Pak Suraji tak menjawab, lama sekali. Sampai akhirnya ia mengangguk kecil. Ya, tapi bukan nyesel milih sampean. Aku nyesel kenapa semua ini harus caranya begitu. Raras menatapnya, mata sendu. Sampean kehilangan jabatan, anak sampean marah, istri sampean terluka, dan aku cuma jadi alasan semua orang buat ngeluarin benci mereka. Pak Suraji menggenggam tangannya pelan. Kita dibenci karena kita nggak sesuai buku aturan. Tapi apa cinta itu harus selalu sesuai? Raras menghela napas panjang, ia lelah. Bukan pada lelaki di sebelahnya, tapi pada dunia yang terus saja mengadili tanpa tahu ceritanya. Pada malam-malam sunyi yang sekarang berubah jadi malam waspada, karena bisa saja ada batu dilempar atau tulisan pelacur dicoret di pagar depan. Namun malam itu, mereka tetap duduk berdampingan, tanpa banyak kata, tanpa pelukan, tanpa ciuman. Hanya dua manusia yang sama-sama luka, tapi saling jadi tempat berteduh, meski badai belum reda. Dan di luar, suara angin mulai bergemuruh, membawa kabar bahwa badai besar berikutnya belum usai, karena besok pagi, kepala desa yang baru akan dilantik. Dan namanya bukan sembarang orang. Pagi itu, langit cerah, tapi hati Raras berkabut. Dentang kentongan dari balai desa terdengar sampai ke rumahnya. Hari ini, kepala desa yang baru dilantik. Raras tak ingin tahu siapa, tapi nalurinya sudah meraba. Pak Suraji berdiri di ambang pintu, mengenakan kemeja bersih. Ia tidak berangkat ke balai desa, hanya menatap dari jauh, seperti seseorang yang menonton hidup lamanya diambil alih. Raras berdiri di belakangnya, menggenggam secangkir kopi yang sudah dingin. Lalu berita itu sampai di telinga mereka. Dika, anak Pak Suraji sendiri, ia yang naik menggantikan ayahnya. Desa gempar, sebagian memuji keberanian, sebagian mencibir bahwa jabatan itu tetap dipegang keluarga yang sama. Tapi bagi Raras, yang ia lihat hanya satu. Mata Dika yang dingin saat menatap rumah mereka dari atas panggung pelantikan. Dan malamnya, ketukan di pintu terdengar. Pelan, tegas. Seperti waktu pertama kali dulu. Pak Suraji yang membukakan. Dika berdiri di ambang pintu, mengenakan seragam lurah lengkap. Wajahnya tenang, tapi matanya tetap sama. Penuh kecewa, penuh luka. Aku cuma datang buat ngomong satu hal, katanya pada ayahnya. Aku nggak bakal ganggu kalian lagi, tapi jangan harap orang desa nerima hubungan kalian. Pak Suraji hanya mengangguk. Kami nggak butuh diterima, kami cuma butuh dihormati sebagai manusia. Dika memandang Raras, kali ini tak ada caci maki, hanya tatapan panjang yang sulit ditebak. Ia pergi tanpa sepatah kata lagi, meninggalkan bayangan bahwa luka keluarganya belum pulih, tapi juga tidak lagi menganga. 5 tahun kemudian, desa Wonolaras tetap kecil, tetap penuh gosip. Tapi waktu, seperti biasa, perlahan membungkam suara-suara tajam. Raras kini punya warung kecil di samping rumahnya. Jualan kopi, gorengan, dan sembako. Banyak warga yang akhirnya datang juga, diam-diam, malu-malu, lalu rutin. Mereka tak lagi bicara tentang masa lalu Raras, karena hidup terus berjalan, dan orang perlu beras, sabun, dan kopi hitam. Pak Suraji menua dengan tenang. Ia tak lagi kuat mencangkul, tapi masih suka duduk di depan rumah, menyapu halaman, dan mengatur radio kecil yang kadang mengeluarkan siaran dangdut atau berita cuaca. Dika, ia tetap jadi kepala desa, tegas, muda, cerdas. Ia belum pernah datang lagi ke rumah Raras. Tapi waktu Raras sakit dan harus dibawa ke puskesmas, entah bagaimana mobil desa datang cepat dan biaya pengobatan langsung ditanggung oleh anggaran sosial desa. Mungkin itu bukan maaf, tapi mungkin itu cara Dika menunjukkan bahwa ia paham hidup tidak selalu bisa putih atau hitam. Dan kadang cinta yang datang di waktu salah bukan untuk dirayakan, tapi untuk diterima sebagai bagian dari cerita.
Dan pada suatu sore, ketika Raras dan Pak Suraji duduk di kursi kayu usang sambil menikmati teh hangat, Raras berbisik, "Kita nggak menang, Pak, tapi kita bertahan." Pak Suraji hanya tersenyum, meraih tangan Raras, dan menjawab, "Dan itu lebih dari cukup.